Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Soherman dengan NIM 4122 421 110474, Prodi Manajemen. Izinkan untuk mempresentasikan hasil dari praktik kerja magang saya pada UPTD Puskesmas Neglasari periode tahun 2024 bulan Oktober sampai dengan 2025 bulan Januari, yang berjudul Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen pada UPTD Puskesmas Neglasari. Di sini terdapat ada 6 poin pembahasan. Yang pertama ada profil dari UPTD Puskesmas Neglasari. Yang kedua ada aktivitas saya selama magang. Yang ketiga ada analisis. Yang keempat ada temuan dan solusi selama magang. Yang kelima ada kesimpulan dan saran. Yang keenam ada refleksi diri. Untuk poin yang pertama ada profil dari UPTD Puskesmas Neglasari. UPTD Puskesmas Neglasari adalah salah satu ujung tombak dari pembangunan kesehatan dengan upaya kesehatan masyarakat yaitu UKM dan upaya kesehatan perseorangan yaitu UKP yang diselenggarakannya. UPTD Puskesmas Neglasari mampu menjangkau hingga pelosok daerah karena layanannya yang berbasis wilayah kerja. Penyelenggaraan kegiatan di UPTD Puskesmas Neglasari berpedoman pada Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. Selanjutnya ada makna dari logo UPTD Puskesmas Neglasari. UPTD Puskesmas Neglasari dibangun dari 3 elemen yang ada yaitu admin, UKM, dan UKP yang saling mendukung, bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menyehatkan masyarakat. Dalam mencapai tujuannya itu didasari oleh tata nilai, rapi, ramah, amanah, profesional, inovasi, yang dilambangkan oleh warna hijau toska, yang melambangkan tujuan utama yaitu menyehatkan masyarakat. Yang kedua, warna biru melambangkan amanah dan profesional. Yang ketiga, warna orange melambangkan dinamis, percaya diri, semangat, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya ada tata nilai dan budaya kerja UPTD Puskesmas Neglasari. Yang pertama, tata nilai yang terdiri dari kata-kata rapi. R-nya yaitu ramah. Setiap pegawai Puskesmas senantiasa memberikan pelayanan dengan keramahan yang tercermin dalam sikap, tindakan, dan ucapan. A-nya itu amanah. Setiap petugas puskesmas mentaati seluruh peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. P-nya yaitu percaya diri dan profesional. Pegawai puskesmas melaksanakan tugas dengan penuh percaya diri sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, menjaga profesionalisme dan transparansi dalam menjalankan tugas sehari-hari. I-nya yaitu inovatif. Pegawai puskesmas terus-menerus melakukan upaya inovatif untuk perbaikan upaya kesehatan, menuangkan ide-ide baru untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Lalu ada budaya kerja. Budaya kerja di UPTD Puskesmas Neglasari terdiri dari 5S dan 3T. 5S-nya yaitu senyum sapa, salam sopan santun. 3T-nya yaitu teliti, taat SOP, tetap cek dan recheck. Selanjutnya ada visi dan misi UPTD Puskesmas Neglasari. Visinya yaitu terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis. Misinya yaitu membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas, dan berdaya saing. Selanjutnya yaitu ada struktur organisasi dari UPTD Puskesmas Neglasari. Nah, struktur ini tentu saja dibuat agar Puskesmas dapat mempermudah dalam penentuan penanggung-jawaban bagi setiap program-program yang ada di dalam UPTD Puskesmas Neglasari, baik itu untuk Puskesmas maupun untuk partner dari Puskesmas itu sendiri. Selanjutnya ada geografis dari UPTD Puskesmas Neglasari. UPTD Puskesmas Neglasari terletak di Jalan Cikutra nomor 276C, RT 9 RW 2 Kelurahan Neglasari, dan berada di depan Hotel Bumi Kitri di samping kantor KUA dan kantor ICMI, serta gedung olahraga Gor Citra. UPTD Puskesmas Neglasari mempunyai 3 kelurahan yang berada di dalam wilayah kerjanya,
yaitu Kelurahan Neglasari, Kelurahan Sukaluyu, Kelurahan Ciaurgelis. Kelurahan Neglasari mempunyai luas wilayah 47,50 hektar dengan 39 RT dan 8 RW. Kelurahan Sukaluyu mempunyai luas wilayah 62,96 hektar dengan 92 RT dan 11 RW. Dan Kelurahan Ciaurgelis mempunyai luas wilayah 74,5 hektar dengan 68 RT dan 12 RW. Berdasarkan hal tersebut, luas wilayah kerja UPTD Puskesmas Neglasari adalah sebesar 184,9 hektar dengan total 199 RT dari 31 RW yang ada. Untuk poin selanjutnya itu poin nomor 2 yaitu aktivitas saya selama magang. Yang pertama ada orientasi di UPTD Puskesmas Neglasari. Nah, pada minggu pertama saya melaksanakan orientasi di UPTD Puskesmas Neglasari, termasuk pengenalan struktur organisasi, alur pelayanan, serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam. Diharapkan saya sebagai mahasiswa magang dapat beradaptasi dengan cepat dan berkontribusi secara efektif dalam mendukung pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas. Selanjutnya itu ada jenis aktivitas magang di UPTD Puskesmas Nagasari yang terbagi menjadi dua jenis kegiatan. Yang pertama ada kegiatan internal, yang kedua ada kegiatan eksternal. Nah, kegiatan internal ini adalah kegiatan atau aktivitas yang saya lakukan di dalam wilayah kerja UPTD Puskesmas Nagasari. Yang kedua ada kegiatan eksternal, yaitu kegiatan atau aktivitas yang saya lakukan di luar UPTD Puskesmas Neglasari yang berkaitan dengan hubungan puskesmas dengan pihak luar seperti pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat. Nah, pada aktivitas internal ini, yang pertama, aktivitas yang saya lakukan selama magang ada di bagian administratif pendaftaran. Nah, kegiatan yang saya lakukan selama di administratif pendaftaran yaitu melayani masyarakat atau pasien yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan dan keperluan yang berhubungan dengan puskesmas antara lain pembuatan surat catin, surat keterangan sehat, surat rujukan, pembayaran, dan pengecekan BPJS. Selanjutnya juga ada kegiatan di ruang rekamedis. Nah, dalam rekamedis ini kegiatan yang saya lakukan yaitu membantu petugas rekamedis, contohnya seperti pengambilan rekamedis pasien, pencetakan rujukan, merapikan kembali rekam medis yang telah digunakan oleh pasien, serta menyiapkan ATK dan rekam medis kosong untuk keperluan pasien. Selanjutnya ada acara internal. Nah, pada kegiatan ini, saya membantu acara-acara yang dilakukan di dalam atau di sekitaran puskesmas, seperti contohnya kegiatan proanis yang diselenggarakan di dalam puskesmas, dan juga pelatihan lansia bagi kader yang diselenggarakan di samping gedung puskesmas yaitu di gedung ICMI. Ada juga penginputan data. Nah, di sini saya adalah menginput data hasil dari penjaringan atau bias yang dilakukan puskesmas ke sekolah-sekolah atau ke SD-SD atau SMP-SMP. Serta juga menginput data dari hasil kegiatan prolanis dan juga pusling yang dilakukan oleh puskesmas. Selanjutnya, aktivitas internal yang saya lakukan juga ada pengarsipan data, yaitu seperti membantu membuat draft surat tugas, membantu membuat laporan kegiatan, membantu membuat form daftar hadir, dan juga di sini saya membantu membuat link tree untuk mempermudah puskesmas dalam pelaporan data. Nah, aktivitas internal yang saya lakukan juga ada apel pagi. Nah, saya menghadiri kegiatan apel pagi di setiap hari Senin sebelum kegiatan di Puskesmas yang bertujuan untuk penyampaian informasi terkait dengan program yang sudah direncanakan dan berjalan. Selanjutnya ada aktivitas Lokbul. Nah, Lokbul ini yaitu kegiatan lokakarya bulanan yang diadakan setiap 1 bulan sekali oleh Puskesmas yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau hasil dari capaian dan temuan selama bulan tersebut. Nah, selanjutnya ada aktivitas eksternal. Aktivitas eksternal yang saya lakukan, yang pertama ada menghadiri atau membantu kegiatan launching ILP dan Posyandu ILP.
Nah, membantu kegiatan launching Posyandu ILP dan screening PTM dan thalassemia di Posyandu di Kelurahan Ciaurgelis RW 10. Yang kedua ada Pusling, membantu kegiatan Puskesmas dalam melaksanakan Pusling di Kelurahan Sukaluyu, Ciaurgelis, dan bagian pendaftaran, serta melakukan screening pada pasien yang melakukan pemeriksaan. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu penjaringan anak sekolah dan bias, itu membantu kegiatan pemeriksaan kesehatan dan imunisasi di sekolah seperti melakukan pemeriksaan suhu tubuh, mata, tinggi badan, berat badan, dan pemeriksaan standar lainnya. Selanjutnya untuk poin yang ketiga yaitu analisis. Nah, dalam analisis ada pengelolaan manajemen sistem informasi pada UPTD Puskesmas Neglasari. Metode pengelolaan data di UPTD Puskesmas Neglasari menggunakan metode manual dan elektronik yang meliputi beberapa unsur penting antara lain proses pengolahan data yang terdiri dari 3 tahapan dasar yang disebut dengan siklus pengolahan data atau data processing cycle, yaitu input, processing, dan output yang terdiri dari 7 tahapan. Yang pertama itu ada tahapan pengumpulan data. Nah, pada siklus ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti survei, transaksi, atau basis data yang dikumpulkan oleh UPTD Puskesmas Neglasari dengan tujuan untuk pengolahan data. Yang kedua, ada persiapan data. Nah, pada siklus ini melibatkan pembersihan data dari kekurangan atau sorting data untuk diduplikasi. Proses ini untuk memastikan bahwa data yang akan diproses berkualitas tinggi dan bisa digunakan. Selanjutnya ada perubahan data. Siklus ini melibatkan pengubahan bentuk data dari encoding scaling atau regresi. Proses ini berguna untuk membantu mengubah data dari format yang sesuai dengan kebutuhan dan analisis. Selanjutnya ada pemuatan data. Siklus ini melibatkan pemuatan data ke dalam basis data atau sistem penyimpanan data untuk diproses dan dianalisis. Proses ini dilakukan dengan benar agar tetap akurat dan terjaga. Selanjutnya ada analisis data. Siklus ini melibatkan analisis data untuk mengekstrak informasi yang berguna untuk memenuhi tujuan pengolahan data. Analisis yang dilakukan dapat menggunakan teknik statistik, machine learning, atau teknik lain yang sesuai. Selanjutnya ada penggambaran data. Siklus ini melibatkan representasi visual dari hasil analisis data seperti tabel, grafik, atau visualisasi interaktif. Proses ini membantu memvisualkan dan memahami hasil analisis dengan mudah. Selanjutnya ada yang terakhir, ada pelaporan data. Siklus ini melibatkan penyajian hasil analisis dan visualisasi dalam bentuk laporan atau presentasi. Proses ini dapat membantu menyajikan hasil analisis dan visualisasi kepada audiens yang tepat. Untuk poin yang keempat, yaitu ada temuan selama magang. Pada poin temuan kekurangan ini, selama menjalani kegiatan magang, saya melakukan pengamatan terhadap pengelolaan manajemen sistem informasi yang dilakukan oleh UPTD Puskesmas Neglasari. Hasil dari pengamatan saya menunjukkan selama ini proses pengolahan data sudah cukup efektif dan efisien dengan siklus pengolahan datanya. Akan tetapi, saya menemukan kekurangan dari segi penyampaian informasi dari UPTD Puskesmas Neglasari kepada masyarakat yang perlu untuk ditingkatkan. Dan juga dari segi jumlah sumber daya manusia di bidang IT pada UPTD Puskesmas Neglasari masih terbilang cukup kurang, juga masih perlu ditambahkan. Nah, pada poin solusi ini, ada pun solusi untuk mengatasi kekurangan yang terjadi tersebut. Menurut Boyd dan Ellison tahun 2007 mendefinisikan media sosial sebagai platform yang memungkinkan pengguna untuk membangun profil publik atau semi-publik, terhubung dengan pengguna lain, dan melihat serta berinteraksi dengan daftar koneksi yang dibuat oleh pengguna lain. Selanjutnya ada Supomo dan Nurhidianti tahun 2018 menerangkan bahwa rekrutmen atau penarikan adalah salah satu fungsi operasional manajemen sumber daya manusia untuk mendapatkan calon tenaga kerja
yang memenuhi kualifikasi jabatan atau pekerjaan tertentu dalam organisasi atau perusahaan. Hasil dari pengamatan saya selama melakukan magang di UPT Puskesmas Negasari dapat melakukan cara-cara berikut, yaitu dengan cara pemanfaatan media sosial yang lebih masif seperti Instagram ataupun TikTok yang dimiliki oleh UPTD Puskesmas Negasari. Selanjutnya, Puskesmas juga mungkin bisa untuk mengajukan penambahan jumlah sumber daya manusia yang ada di bidang IT. Nah, untuk poin yang kelima yaitu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan pertama, Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan primer yang memainkan peran penting dalam menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Puskesmas memiliki peranan strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kesimpulan kedua, UPTD Puskesmas Negeri menggunakan metode manual dan elektronik dalam pengelolaan sistem informasi manajemen yang meliputi beberapa unsur penting, antara lain proses pengolahan data yang terdiri dari 3 tahapan dasar yang disebut dengan siklus pengolahan data atau data processing cycle, yaitu input, processing, dan output, yang terdiri dari 7 tahapan, yaitu pengumpulan data, persiapan data, perubahan data, pemuatan data, analisis data, pengembangan data, dan pelaporan data. Kesimpulan ketiga yaitu saya menilai bahwa pengelolaan manajemen sistem informasi di Puskesmas dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sumber daya manusia, fasilitas, dan peralatan yang masih perlu untuk ditingkatkan. Puskesmas juga berperan dalam promosi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatannya. Selanjutnya ada saran. Pada hari presentasi ini, saya memberikan saran berdasarkan pengamatan selama melaksanakan kegiatan magang secara umum. Sistem pengolahan data di UPTD Puskesmas Neglasari dari kegiatan pengolahan data telah sesuai dengan dilaksanakan dengan cukup baik, efektif, dan efisien. Berikut ini saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi UPTD Puskesmas Neglasari dan program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang pertama bagi Puskesmas Neglasari. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan data yang ada, di dalam Puskesmas hendaknya menambah jumlah sumber daya manusia di bidang IT untuk membantu dalam pengelolaan data yang ada dan perangkat yang digunakan dalam operasional Puskesmas. Selain itu, Puskesmas sebaiknya memanfaatkan media sosial dengan lebih masif sebagai sarana penyampaian informasi bagi masyarakat. Selanjutnya, bagi universitas, bagi program studi manajemen ekonomi dan bisnis Universitas Sunia Mukti diharapkan mampu menjalin komunikasi yang baik dengan UPTD Puskesmas Neglasari sehingga dapat menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan UPTD Puskesmas Neglasari. Poin yang terakhir yaitu poin ke-6 ada refleksi diri. Selama kegiatan magang di Puskesmas, saya diberikan banyak kesempatan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab, baik itu dalam atau luar ruangan, khususnya di bagian manajemen pengolahan data. Di antaranya ada administrasi pendaftaran, penginputan data, penyinkronan data, pengelolaan dokumen, dan membantu dalam segala jenis kegiatan yang ada di dalam ataupun luar ruangan. Selain itu juga banyak pengalaman yang saya dapatkan untuk meningkatkan kompetensi yang saya terima selama magang, mulai dari meningkatkan kemampuan beradaptasi, melatih komunikasi, meningkatkan rasa tanggung jawab dan disiplin, meningkatkan keterampilan, menemukan pengalaman baru. Selama magang di UPTD Puskesmas Neglasari telah memberikan saya pengalaman yang sangat berharga dalam pengembangan keterampilan, profesionalisme, dan etika kerja yang diperlukan dalam dunia kerja. Adapun kekurangan yang dapat saya rasakan adalah saya kurang dalam interaksi di dalam lingkungan. Yang saya rasakan, saya hanya berinteraksi dengan orang-orang yang hanya berkaitan dengan kegiatan magang saya lakukan. Dan tentunya ini adalah pemicu saya untuk memperbaiki diri ke depannya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, banyak kata-kata yang salah atau kurang tepat. Kesalahan datang dari diri saya pribadi. Terima kasih.